Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Baik, kami dari Math Literasi Channel sedikit akan membahas terkait dengan soal-soal yang akan diprediksi keluar pada ujian pengetahuan PPG 2022 nanti. Ini adalah trik jitu yang ingin lolos ujian UP PPG. Pada kesempatan ini kami akan membahas terkait dengan indikator esensialnya itu terkait dengan limit fungsi, yaitu menyelesaikan masalah limit fungsi aljabar dan trigonometri. Jadi di sini kita akan membahas soal-soal terkait dengan limit fungsi aljabar terlebih dahulu. Soal yang pertama yaitu nilai limit X menuju 2 dari 2 per X kuadrat dikurang 4 dikurang 3 per X kuadrat ditambah 2X kurang 8. Nah, ini sama dengan berapa? Baik, kita akan jawab. Caranya ini kita tulis dulu ya. Limit X menuju 2 dari 2 per, ini kita faktorkan menjadi X kurang 2 X tambah 2 dikurang 3 per, ini kita bisa faktorkan menjadi X kurang 2 dikali X tambah 4. Nah, kemudian ini sama dengan seperti biasa, ini ada X kurang 2, kemudian ada X kurang 2, bisa kita keluarkan ya. Berarti menjadi limit X menuju 2 dari 1 per X kurang 2. Tinggal 2 per X tambah 2 dikurang 3 per X ditambah 4. Ini sama dengan limit X kurang 2 dari 1 per X kurang 2. Ini kita tinggal kali silang ya. Jadi 2 kali X tambah 4 dikurang dikali sini 3 kali X tambah 2 dibagi X tambah 2, ini penyebut, per dikali X tambah 4. Ini kita sederhanakan, limit X mendekati 2 dari 1 per X dikurang 2. Kemudian ini kita gunakan sifat distributif, 2X ditambah, ini jadi 8 dikurang 3X dikurang 6 dibagi X tambah 2 dikali X tambah 4. Nah, sampai di sini ini berarti sama dengan limit X menuju 2 dari 1 per X kurang 2. Ini negatif X 8 dikurang 6 itu adalah 2 dibagi X tambah 2 dikali X tambah 4. Ini sama dengan limit X menuju 2 dari 1 per X kurang 2. Ini kita bisa sederhanakan ya. Ini negatifnya keluar, negatif 1 dalam kurung X kurang 2 dibagi X tambah 2 dikali X tambah 4. Nah, ini kita bisa sama-sama kita bagi dengan X kurang 2 ya. Ini jadi 1. Maka di sini kita tinggal negatif 1 per X tambah 2 dikali X tambah 4. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya ya. Per diganti dengan 2. 2 tambah 2 adalah 4 dikali, ini adalah 2 ditambah 4 adalah 6. Ini sama dengan negatif 1 per 24. Jawabnya adalah D.
Untuk mengerjakan soal limit fungsi aljabar, pertama sekali kita harus substitusikan saja dulu limitnya. Misalnya di sini limit X menuju 2, kita masukkan saja di sini, ganti X-nya dengan 2. Jika nilai penyebutnya itu sama dengan 0, jadi kalau kita masuk 2 kan 2 kuadrat kurang 4, 0. Jadi ini tidak bisa didefinisikan, sehingga kita tidak bisa langsung mensubstitusikan. Jadi kita menggunakan cara yang lain. Apakah dengan memfaktorkan seperti ini tadi, kita bisa faktorkan, lalu nanti kita coret seperti ini ya, kita bagi, lalu setelah akhir kita ganti nilai X-nya dengan 2. Kalau nilainya itu ini tidak 0 lagi di bawah di penyebutnya, maka itulah nilai limitnya. Kita coba soal yang berikutnya ya. Oke, baik. Untuk soal nomor 2, nilai limit X menuju 2 dari 3 dikurang akar X kuadrat ditambah 2 dibagi 2X kurang X kuadrat. Nah, coba kita ganti nilai X sama dengan 2. Kita masukkan ke sini. 2 kali X. Kalau X-nya 2 berarti 2 kali 2, 4. Dikurang 2 pangkat 2, 4 berarti 4 kurang 4, 0. Jadi ini tidak terdefinisi sehingga kita menggunakan teknik yang lain ya. Nah, karena bentuk dari atas ini, pembilangnya itu adalah berbentuk akar seperti ini, kita bisa menggunakan teknik mengali dengan akar sekawan, dan di bawahnya nanti bisa kita faktorkan. Oke. Limit X menuju 2 dari 3 dikurang akar X kuadrat tambah 5 dibagi 2X dikurang X kuadrat. Ini sama dengan, kita ini tulis dulu ya. Sebenarnya kalau kita mengerjakan ujiannya secara objektif seperti ini, kita tidak perlu terlalu rapi-rapi sekali ya, karena bukan ujiannya esai. Yang penting konsepnya kita jangan salah. Tapi karena kita ingin menjelaskan, maka ini kita tulis yang lengkap ya. Oke, baik, kita akan kali dengan akar sekawan. X kuadrat tambah 5 dibagi 2X kurang X kuadrat dikali. Ini kalau dia negatif maka kita kali dengan lawannya yang positif. Ini dibagi sama ya, supaya hasilnya 1. Oke, ini sama dengan limit X menuju 2. Ini dikali ini, kita gunakan sifat A dikurang B dikali A ditambah B, berarti sama dengan ya, sifat A kuadrat kurang B kuadrat. Maka ini 3 kali 3 9 dikurang akar, kalau dikali akar A dikali akar A sama dengan akar A dikuadratkan, ini sama dengan A ya. Maka ini menjadi X kuadrat tambah 5 dibagi, nah ini kita bisa faktorkan ya. Kita faktorkan berarti X-nya keluar, tinggal 2 kurang X dikali, ini tetap 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Sama dengan limit X menuju 2, ini tinggal 9 dikurang 5 adalah 4 dikurang X kuadrat per X kali 2 kurang X kali 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Ini sama dengan, ini kita bisa faktorkan. Ini sama dengan ini tadi ya. Jadi A-nya 2. Oke. Jadi ini bisa difaktorkan 2 kurang X kali 2 ditambah X per X kali 2 kurang X kali 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Nah, ini ada faktor yang di bawah yang membuat dia 0, ini sudah kita coret. Nah, kalau kita ganti X-nya dengan 2, ini tidak ada yang 0, maka itulah hasilnya ya. Kita bisa langsung ganti, 2 ditambah 2 adalah 4 per, ini 2 dikali 3 ditambah akar 2 kuadrat 4 ditambah 5 9
Jadi ini 9. Jadi ini sama dengan, ini bisa kita coret jadi 2/3. Akar 9 adalah 3, berarti 2/6. Ini sama dengan 1/3. Jadi jawabnya yang benar adalah B. Baik, kita lanjut dengan soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah limit fungsi trigonometri. Untuk mengerjakan limit fungsi trigonometri, ada beberapa sifat ya yang bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya nilai sama seperti tadi, limit fungsi aljabar, jika kita substitusikan nilai X yang misalnya menuju A, nilai X sama dengan A yang kita masukkan. Kalau seperti soal ini, limit X menuju 0 dari 1 kurang cos X per 2 sin pangkat 2X. Kalau kita ganti X-nya dengan 0, maka ini menjadi sin kuadrat 0. Sin 0 adalah 0, maka di bawah ini penyebutnya itu bernilai 0, maka dia tidak terdefinisi. Jadi tidak bisa kita langsung substitusikan. Oleh karena itu kita akan memanipulasi bentuk dari trigonometrinya dengan menggunakan sifat-sifat dari trigonometri. Salah satu sifatnya adalah sifat identitas pada trigonometri bisa kita gunakan ya. Masih ingat sifat identitas trigonometri? Misalnya sifatnya apa? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Maka nilai sin kuadrat X ini bisa kita ganti dengan 1 kurang cos kuadrat X. Ya. Oke, jadi kita bisa langsung limit X menuju 0, 1 dikurang cos X dibagi 2 sin kuadrat X ini sama dengan limit X menuju 0 dari 1 kurang cos X dibagi 2 sin kuadrat X diganti dengan 1 kurang cos kuadrat X. Nih, sama dengan limit X menuju 0. Nah, ingat bentuk yang tadi ya. Ini ada kuadrat kalau seperti ini. Ingat yang tadi, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A dikurang B kali A ditambah B. Sekarang kalau 1 kuadrat kan 1 ya. Nah, B-nya adalah cos. Jadi kalau dikuadratkan cos X. Jadi cos kuadrat X. Berarti ini sama dengan 1 dikurang cos X kali 1 ditambah cos X. Nah, jadi ini kita ganti. Kenapa kita faktorkan? Karena di atas ini ada 1 kurang cos X. Nanti bisa kita coret ya. Atau kita bagi dengan 1 dikurang cos X. Jadi ini tadi sama dengan 1 kurang cos X dikali 1 ditambah cos X. Nah, ini tinggal coret jadi habis. Sekarang kita coba masukkan X yang menuju 0. Kita ganti cos 0 berapa? 1 ya. Jadi ini tidak 0 lagi. Jadi tinggal langsung ini tadi dibagi jadi ini tinggal 1 ya. Jadi 1/2 kali 1 ditambah cos 0 adalah 1. Jadi ini sama dengan 1/4. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut ya. Masih semangat? Oke, baik. Soal yang selanjutnya adalah limit fungsi trigonometri juga. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita bisa menggunakan beberapa sifat dari trigonometri dan sifat dari limit fungsi trigonometri. Di antaranya sifat yang mana? Oke, kita coba ya. Kita akan jawab ya. Untuk menyelesaikan soal nomor 4, ada beberapa prinsip di trigonometri yang harus kita ingat ya. Yang pertama prinsip ini rumus yang biasa kita gunakan. 1 dikurang cos 2x itu sama dengan 2 sin kuadrat x ya. Atau kalau ini dipindah ke sini menjadi cos 2x sama dengan 1 dikurang 2
sin kuadrat X. Nah, kalau ini kita ganti dengan 4, ini kita ganti dengan berapa ya? Coba kalau ini 2, ini koefisien X-nya 1. Jadi kalau ini 4, maka di sini berapa? Tentu 2 setengahnya ya. Maka di sini kita bisa rubah bentuknya, cos 4X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 2X. Nah, selain dari prinsip trigonometri ini, kita juga harus ingat rumus atau sifat dari limit trigonometri. Yang pertama, limit X menuju 0 dari sin X per X ini sama dengan 1. Nah, ini juga kalau kita kuadratkan semuanya, maka misalnya seperti ini, kita kuadratkan. Ini dikuadratkan, kira-kira sini berapa? Nah, ini kan hasilnya 1. Jadi ini 1 dikuadratkan sama dengan 1 juga kan. Nah, kalau di pangkat 3, 1 pangkat 3 juga 1. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi limit X menuju 0, kalau kita kuadrat menjadi berapa? Sin kuadrat X dibagi X kuadrat. Ini sama dengan 1. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau kita jadi pangkat 3, tadi jadi berapa? Limit X menuju 0, kalau pangkat 3, maka sin pangkat 3X per X pangkat 3 sama dengan 1 juga. Nah, ini prinsip yang berikutnya. Nah, kalau tadi ini koefisien X-nya 1, sekarang kita ganti. Kalau koefisiennya misalnya A gitu. Misalnya di sini sin AX per BX itu berapa? Nah, kita bisa pakai prinsip itu tadi. Ini maka limit X menuju 0. Kalau kita bentuknya kita ubah ya. Per AX. Ini jadi kali AX kan habis gitu ya. Per BX. Nah, ini tadi 1 ya. Nah, ini 1 dan ini kita coret X-nya habis. 1 dikali A per B sama dengan A per B. Jadi kita bisa lihat limit X menuju 0 dari sin AX per BX ini sama dengan A per B. Nah, ini kita bisa gunakan prinsip yang berikutnya. Dengan cara yang sama ini kita bisa pakai bahwa limit X menuju 0 dari, misalnya kalau di atasnya AX per sin BX, ini juga sama dengan A per B. Nah, oke ya. Jadi sekarang kita akan menjawab soal ini dengan menggunakan beberapa prinsip yang baru kita jelaskan. Oke, baik, kita akan jawab soal ini dengan menggunakan beberapa prinsip yang tadi ya. Jadi ini limit X menuju 0 dari X dikali negatif 1 ditambah cos 4X. Kita bisa langsung substitusikan. Ini negatif 1 ditambah cos 4X tadi. Masih ingat gak? Cos 4X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X ya. Nah, ini dibagi sin pangkat 3X. Nah, ini sama dengan limit X menuju 0. Ini habis ya. Nah, ini kali, karena ini X dikali negatif 2, maka ini kita bisa keluarkan ya. Negatif 2-nya ke sini. Ke depan. Ini tinggal X-nya dikali sin pangkat 2 kali 2X dibagi sin pangkat 3X. Nah, baik, nih sama dengan negatif 2 dikali limit
X menuju 0 dikali, nah sekarang kita akan memanipulasinya ya. Ini ada X, di sini sin pangkat 3X. Yang tadi kalau di sini pangkat 3, maka di atasnya juga harus pangkat 3. Maka kita akan manipulasi. X menjadi pangkat 3 dibagi sin pangkat 3X. Nah, karena di sini cuma pangkat 1, berarti kita harus membagi dengan X pangkat 2. Paham ya? Ini kalau kita bagi, ini tinggal X. Nah, oke. 1. Kemudian yang ini kita harus merubah bentuknya menjadi tadi pangkat 2 sin 2X, maka di bawahnya juga 2X pangkat 2. Nah, kalau begini kan berubah artinya. Maka kalau supaya tidak berubah, maka dikali lagi dengan 2X pangkat 2. Ini kalau kita coret kembali ke bentuk semula. Maka ini sama dengan negatif 2. Nah, limitnya, ini tadi limitnya berapa nih? 1. Nah, yang ini limitnya juga 1 ya. Nah, ini kita bisa coret. Ini kan sama dengan 4X kuadrat. Nah, X kuadratnya dicoret dengan sini. Jadi ini habis, tinggal jadi 2 pangkat 2 ya, 4. Jadi tinggal ini jadinya 4. Jadi hasilnya negatif 2 kali 1 kali 1 kali 4. Jadi negatif 8. Ya, jadi jawaban yang benar adalah C. Ya. Baik, paham? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Nanti kita akan buat lagi videonya bagaimana rumus-rumus tadi kita temukan. Lihat juga oleh jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kami bersemangat dalam membuat video ini supaya bisa bermanfaat bagi yang lain. Jika Anda merasa ada manfaat dari video ini, silakan di-share untuk teman-temannya. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, penjelasannya dengan singkat kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.